Mengingatkan saja bahwa ini bukan satu kasus biasa, ini kasus yang menjadi perhatian publik. Satu Islamofobia, fobi terhadap Islam, gitu ya. Dan menurut saya ini yang sangat berbahaya. Kalau ada satu pabrik teror di belakang ini yang mengendalikan seperti ini dan akan kejadian bisa berulang. Nah, saya kira ini akan memecah belah, akan membuat kekacauan, apalagi kita di tengah pandemi ini kan. Kemudian kita juga kenakan pasal pembunuhan. Dan kemudian kita kenakan pasal penganiayaan menyebabkan luka. Jadi kalau ancaman hukumannya hukuman mati. Ini yang bikin Syekh Ali Jaber menangis kalau dapat penghargaan dari Presiden SBY untuk menjadi WNI. Orang tua saya masih di Madinah. Apalagi semenjak saya mendapatkan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia Papa SBY waktu itu 2011. Saya diberikan kehormatan warga negara Indonesia. Jadi semenjak saya menjadi warga negara Indonesia justru menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena wajib bagaimana bisa membawa masyarakat Indonesia pertama harus bersatu. Yang kedua menjaga NKRI. Yang ketiga bagaimana kita bisa mewujudkan umat Islam penghafal Al-Quran. Ini yang bikin Syekh Ali Jaber menangis kalau dapat penghargaan dari Presiden SBY untuk menjadi WNI. Syekh Ali Jaber bercerita panjang lebar ihwal peristiwa penusukan yang dialaminya saat berdakwah di Kota Bandar Lampung pada Minggu 13 September lalu kepada mantan ilusionis Deddy Corbuzier. Ulama asal Kota Madinah, Arab Saudi yang kini telah menjadi warga negara Indonesia tersebut mengakui telah memaafkan pelaku bernama Alpin yang menyerangnya hingga menyebabkan luka menganga di lengan kanan. Tak ada dendam sama sekali. Syekh Ali Jaber berharap aparat menuntaskan kasus tersebut pasca pelaku ditetapkan menderita gangguan kejiwaan. Bahkan pasca kejadian, Syekh Ali Jaber tidak berusaha untuk mencari tahu siapa dan dari mana asal pelaku bernama Alpin. Peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya ini, kata Syekh Ali Jaber, tak membekakan dendam atau kesedihan dalam diri Syekh Ali Jaber. Bukan ditusuk, Syekh Ali Jaber justru menangis saat dia ditetapkan sebagai warga negara Indonesia oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Syekh Ali Jaber ternyata punya firasat sebelum ditusuk Alvin Andrian saat berdakwah di Bandar Lampung pada Minggu kemarin. Syekh Ali Jaber merasa bersyukur mengenakan jubah hitam bukan jubah putih saat ditusuk. Menurut Syekh Ali Jaber, dirinya beruntung mengenakan jubah hitam sehingga ceceran darah tak begitu terlihat di jubahnya. Bisa dibayangkan jika dia menggunakan jubah berwarna putih, warga pasti akan panik. Sementara soal firasat sebelum insiden tersebut disampaikan oleh Gus Miftah dalam podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Firasatnya sangat luar biasa, bahwa Syekh Ali Jaber bercerita setelah sekian lama tidak memakai jubah hitam, pada saat itu dia ingin sekali mengenakan jubah berwarna hitam. Begitulah ujar Gus Miftah bertanya kepada Syekh Ali seperti dikutip Hopes.id jaringan suara.com. Ulama yang hafiz Quran itu menjawabnya, biasanya dia memakai warna putih atau abu-abu. Apalagi semenjak saya mendapatkan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia Papa SBY waktu itu 2011, saya diberikan kehormatan warga negara Indonesia. Jadi semenjak saya menjadi warga negara Indonesia justru menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena wajib bagaimana bisa membawa masyarakat Indonesia pertama harus bersatu. Yang kedua menjaga NKRI. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mewujudkan umat Islam penghafal Al-Quran. Apalagi membawa nama Indonesia. Jadi sebagai rakyat Indonesia wajib jaga nama baik Indonesia. Menjadi contoh baik. Makanya selama saya berada di Indonesia, saya sudah faham dan belajar prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka ribet. Suka yang mudah. Termasuk amalan, ibadah, amalan, zikir, suka yang mudah. Makanya selalu saya berusaha dalam dakwaku selalu memberi yang mudah. Tidak mau yang susah-susah, karena orang Indonesia tidak suka. Orang Indonesia sifatnya mau yang mudah, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu sudah. Betul kan?
Makanya ketika saya setiap Ramadan bawa adik-adik saya punya saudara 12 timnas. Saya membawa adik saya, ada 5 adik kandung saya di Indonesia. Saya khususkan mereka untuk menjalani tugas mengajar Al-Quran. Karena dari 12 adik-adik saya ada alhamdulillah 10 penghafal Al-Quran. 30 juz bukan juz 30. Jadi saya sengaja mendatangkan mereka supaya ayo sama-sama memperjuangkan, melahirkan, mewujudkan insyaAllah sebanyak-banyaknya penghafal Al-Quran. Dan saya tugaskan mereka di bulan Ramadan jadi imam tarawih. Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Lombok, ada yang sampai di Bali, di Kalimantan, bagi-bagi. Setiap tahun kami menghadirkan 20 imam. Ada 5 adik saya, terus yang lain-lain saudara ada atau sahabat, teman-teman, semua pemuda tapi Masya Allah suaranya bagus dan penghafal Al-Quran. Tugas mereka bukan hanya tarawih, tapi juga tadarus Quran, dan setiap masjid mereka pakai buat salat tarawih menggunakan aktivitas tahfidz supaya jamaah bisa memaksimalkan manfaatnya bulan Ramadan menjadi insyaAllah paling tidak bisa memperbaiki bacaan. Dan saya sampaikan kepada adik-adik saya, karena saya duluan di Indonesia, kalau kalian jadi imam tarawih jangan lama-lama. Kalau di Arab kan suka lama-lama kan? Saking lamanya orang Indonesia pas sujud tidur dalam keadaan sujud. Tidak terbiasa, tidak terbiasa. Makanya saya berpesan sama adik, tidak apa-apa pendek-pendek tapi salat yang tenang. Itu paling tidak. Rukun tumaknina itu wajib. Bukan wajib, bahkan rukun. Tumaknina dalam gerakan salat walaupun bacaannya pendek. Yang saya tidak terima 23 rakaat 7 menit itu bukan tarawih. Nah, ini masalah ini. Ini jangan sampai menjadi tradisi, jangan sampai menjadi budaya. Bahaya itu. Karena Islam tidak menerima salat seperti itu. Bahkan Islam menganggap itu bukan salat. Makanya jangan disia-siakan. Tak apa-apa 23 rakaat atau 11 rakaat. Tidak masalah. Jumlahnya menurut saya tidak menjadi masalah. Asal jangan ribut. Ya. Tapi subhanallah karena sering bolak-balik pulang kampung, kemudian silaturahim orang tua bersama jamaah, sampai di bandara sudah kenal. Sakit sudah sering. Tapi alhamdulillah wallahi nikmat Indonesia. Berkat saya jadi warga negara Indonesia, anugerah nikmat menjadi warga negara Indonesia, saya bisa ke Palestina. Selama masih warga negara Arab tidak bisa ke Palestina. Bahkan alhamdulillah dapat karunia luar biasa, karunia dari Allah, hadiah dan nikmat besar dari Allah ketika saya pertama ke Palestina dan pertama kenal imam besar Masjidul Aqsa, malah beliau dorong saya menjadi imam salat maghrib dan isya di Masjidul Aqsa. Alhamdulillah. Makanya ibu kalau besok-besok dengar sejarah ada orang Indonesia salat di Masjidul Aqsa jadi imam maghrib dan isya, itu Ali Jabir. Mana ada orang Indonesia ke sana untuk jadi imam? Kenapa saya bisa diberikan kesempatan jadi imam? Karena alhamdulillah saya punya paman imam besar Masjidul Haram. Walaupun sudah beliau wafat, tapi sudah sekian tahun beliau jadi imam besar Masjidil Haram. Namanya Syekh Ali Jabir. Makanya orang tua saya memberikan nama itu. Kami bikin website www.alijabir.net www.alijabir.net. Semua kegiatan beliau di Masjidil Haram dan menjadi imam, khatib, tarawih, tahajud, salat rawatib. Beliau sudah wafat. Itu kakak daripada ibu saya. Makanya ketika saya bertemu dengan guru paman saya alhamdulillah berkesempatan belajar sama beliau dan beliau memberikan gelar Ali Jabir As-Saghir, Ali Jabir Junior. Karena beliau yang sudah imam besar Masjidil Haram, Ali Jabir Senior. Dari situlah saya mendapatkan nama Syekh Ali Jabir semenjak saya menghafal Al-Quran. Tidak peduli nama, karena nama itu tidak terlalu berharga. Yang penting apa yang kita lakukan. Inna Allah la yanzuru ila a'malikum, la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, wala ila amwalikum. Allah tidak peduli harta kalian, keturunan kalian. Saya tidak peduli asal usul saya dari mana. Orang Arab bukan orang Arab, menurut saya tidak ada yang berbeda.
Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa, walaupun dia bukan orang Arab.